PSS bakal rombak materi pemain di putaran kedua BRI Liga 1. Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro mengisyaratkan bakal melakukan perombakan dalam skuadnya pada putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Hal ini diungkapkan Seto menyusul kekalahan 0-1 dari Madura United dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-13 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Kamis 8 Desember 2022 sore. Hasil minor itu membuat posisi PSS Sleman di klasemen Liga 1 semakin rawan. Klub berjulukan Super Elang Jawa itu berada di ambang zona degradasi atau posisi ke-15 dengan torehan 12 poin dari 13 laga. Dalam duel melawan Madura United hanya Ze Valente satu-satunya pemain asing yang masuk sebagai starter. 3 nama lainnya yakni Jihad Ayo, Michael Chagas, dan Tellison Duarte tidak dimainkan. Padahal Tellison sebetulnya sudah bisa bermain setelah absen melawan Bayangkara FC karena akumulasi kartu kuning. Seto pun menjelaskan alasan tidak memainkan ketiga pilar asing karena mereka dalam kondisi kurang fit. Luis Mia ungkap kesulitan Persib jika Liga 1 digelar secara bubble. Pelatih Persib Bandung Luis Mia mengakui bahwa kompetisi dengan sistem bubble tidak mudah dilalui oleh pasukannya, apalagi harus bertanding dengan jeda waktu selama 3-4 hari. Lanjutan kompetisi BRI Liga 1 musim ini memang diputuskan dengan sistem bubble yang bertempat di Yogyakarta dan Jawa Tengah. PT LIB selaku operator menyiapkan 5 stadion. Luis Mia mengeluhkan padatnya jadwal BRI Liga 1 2022-2023. Menurut Luis Mia, situasi ini membuat anak asuhnya harus pintar menyesuaikan diri dengan padatnya jadwal. Minimnya waktu istirahat bakal menyulitkan recovery. Elkan Bagot cetak 1 gol dan catat sejarah lagi. Elkan Bagot makin subur di Gillingham FC. Dia kembali mencetak gol buat tim berjulukan The Gills tersebut. Elkan Bagot menyumbangkan 1 gol ketika Gillingham FC menyingkirkan klub kasta kelima Liga Inggris, Dagenham and Redbird. Gillingham FC unggul secara agregat 4-3 atas Dagenham and Redbird setelah bermain 1-1 dalam pertemuan pertama. The Gills berhak lolos ke babak ketiga Piala FA. Gillingham FC, tim kasta keempat Liga Inggris, akan menantang klub Premier League Leicester City di putaran ketiga Piala FA pada 7 Januari 2023. Elkan Bagot kembali mencatatkan sejarah, baik berusia 20 tahun ini menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Piala FA. Sebelumnya Elkan Bagot sudah menjelma sebagai pemain Indonesia serba perdana di Inggris, mulai dari pemain pertama yang bermain hingga membuat gol di kompetisi profesional Liga Inggris. Piala FA unggah video gol sundulan maut Elkan Bagot. Akun Instagram Piala FA, Emirates FA Cup mengunggah video gol sundulan maut bek Gillingham FC Elkan Bagot pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Elkan Bagot menyumbangkan 1 gol ketika Gillingham FC menyingkirkan klub kasta kelima Liga Inggris, Dagenham and Redbird di babak kedua Piala FA 2022-2023. Elkan Bagot membuat gol pertama The Gills melalui tundukan pada menit ke-26. Palang pintu timnas Indonesia ini berhasil memanfaatkan umpan sepak pojok dari Ben Rivers. Netizen Indonesia berkumpul di Instagram Piala FA. Warganet mendorong klub Premier League untuk memboyong palang pintu timnas Indonesia itu. Elkan Bagot sendiri pernah dirumorkan diincar oleh 2 klub Premier League, Leeds United dan West Ham United pada Januari 2021. Namun pemain kelahiran Bangkok, Thailand ini pada akhirnya menaikkan kontrak profesional bersama Ipswich Town. Timnas Indonesia akan gelar 2 internal game. Berlatih sejak 28 November di Bali, sampai sekarang uji coba urung dilakukan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun membenarkan jika hal itu sulit dilakukan di tengah kompetisi yang sudah mulai bergulir kembali. Solusinya tentu saja adalah melakukan internal game. Pernyataan ini terlontar dari Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Menurut mantan arsitek Bali United dan Timnas Indonesia U19 tersebut, uji coba internal akan dilakukan pada 15 dan 17 Desember sebelum bertolak menuju Jakarta. Rencananya Muhammad Ferrari dan kawan-kawan akan bertolak ke Jakarta untuk melakukan persiapan lanjutan sebelum menghadapi Kamboja di laga perdana Piala FA 2022 di Stadion Gelora Bung Karno pada 23 Desember mendatang. PSM tidak tahu menahu soal pulangnya 3 pemain dari TJ Timnas Indonesia. Tim pelatih PSM Makassar ternyata tidak tahu menahu soal alasan 3 pemainnya yang sempat menghilang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sebelumnya, Sananta dan Zaki Ashraf sempat menghilang dari TJ Timnas Indonesia. Sintayong juga tak mau menjelaskan alasan absennya 3 pemain tersebut. Awalnya ketiga pemain ini sempat diduga kembali ke PSM untuk membantu timnya menghadapi lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 yang berlangsung di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Namun ternyata 3 nama tersebut tidak masuk dalam daftar susunan pemain pertama atau cadangan ketika Jugo Eja menghadapi 2 laga terakhir. Asisten pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin yang mendampingi Jugo Eja ketika berduel melawan Persita Tangerang pun mengaku tak tahu tentang hal tersebut. Dia tak bisa menjelaskan alasan pulangnya 3 pemain yang dipanggil Sintayong jelang Piala AFF 2022 itu. Menurut Amir, pihak manajemen lah yang mengetahui alasan kepulangan ketiga pemain itu.
Elkan Bagot harus memilih main di Piala FA lawan Leicester City atau Timnas Indonesia. Elkan Bagot dihadapkan dengan pilihan yang berat, baik berusia 20 tahun itu harus memprioritaskan membela Gillingham FC atau Timnas Indonesia. Elkan Bagot baru saja membawa Gillingham FC lolos ke babak ketiga Piala FA 2022-2023 setelah mengalahkan Dagenham and Redbird dengan agregat 4-3. Dalam putaran ketiga Piala FA, Gillingham yang berlabel klub kasta keempat Liga Inggris akan melawan peserta Premier League Leicester City pada 7 Januari 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia akan berkancah di Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga 16 Desember 2023. Gillingham FC baru bersedia melepas Elkan Bagot ke Timnas Indonesia jika Armada Sintayong itu melaju ke babak semifinal Piala AFF 2022. Tim berjulukan The Gills itu sebenarnya tidak perlu mengirimkan Elkan Bagot ke Timnas Indonesia karena Piala AFF 2022 tidak masuk kalender FIFA. Elkan Bagot kemungkinan bakal bingung karena kesempatan berhadapan dengan Leicester City tidak akan sering didapatkan. Sementara ia juga dibutuhkan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Rans Nusantara belum temukan performa terbaik di lanjutan Liga 1. Rans Nusantara FC tak mampu meraih poin penuh ketika bersua Persikabo 1973 di lanjutan Liga 1 2022-2023. Rahmat Darmawan selaku pelatih tim milik Raffi Ahmad itu pun mengungkapkan penyebab kegagalan skuadnya. Mantan pelatih Persija Jakarta itu mengatakan Makan Konate dan kolega sangat kurang persiapan untuk menyambut bergulirnya kembali Liga 1 2022-2023. Hal itu menjadi persoalan Rans Nusantara FC saat ini. Rahmat Darmawan mengakui performa tim asuhannya memang masih jauh dari standar yang diharapkan, akan tetapi dia meyakini timnya akan makin baik lagi beberapa waktu ke depan.